Iya, fraksi-fraksi ini tuh menolak loh ya proporsional tertutup nih. Dan ini rakyat juga banyak yang menolak nih. Ini kalau nggak diramein sama Bang Denny bisa gimana nih? Wah, Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Pak Beldo bersama gue Pak Beldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap satu tutup sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Buset, 42 detik gua ngomong begitu cepet banget gua ngomongnya. Oh, nih begini nih kalau pas mau konten dengerin lagu rap tadi, ya akhirnya pembukaannya gua nge-rap. Udah. Sekarang kita ngebahas konten dulu kita. Ya lagi rame di Twitter tentang bocornya putusan MK soal sistem pemilu menyangkut Pak Mahfud MD, Bapak Denny Indrayana. Kita lihat ya. Jadi katanya Pak Mahfud MD itu ada kebocoran putusan MK soal sistem pemilu. Nah, nih gue baca beritanya, salah satu berita ini, banyak beritanya ini dari JPNN. Mahfud MD minta polisi selidiki dugaan kebocoran putusan MK soal sistem pemilu. Waduh. Nah, ini Bang Denny Indrayana itu menyampaikan itu ke publik, baru rame. Kalau nggak disampaikan ke publik nggak rame. Tapi yang jadi pertanyaan itu adalah kalau nggak disampaikan ke publik, apakah MK akan menyampaikan ke publik sebelum putusan? Kalau nggak disampaikan ke publik, publik diam aja kan belum tentu juga publik setuju. Dan kenapa pemilu ini jadi ke MK gitu? Ada juga berita yang mengatakan bahwasanya sekilas tadi gue lihat Pak Mahfud MD menjaga kewibawaan MK, Mahkamah Konstitusi. Ya karena kalau sampai bocor begitu, kewibawaan MK itu akan hilang. Pak Mahfud yang terhormat dan MK yang terhormat. Saya mau tanya Pak, kewibawaan MK itu ya apakah masih ada di saat ada ipar di sana, ada ipar. Itu kewibawaan MK udah jatuh Pak waktu itu Pak. Ada ipar itu udah jatuh waktu itu. Tapi kita baca dulu ini ya. Kita baca dulu ini, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi dan Mahkamah Konstitusi MK menyelidiki dugaan kebocoran informasi soal putusan tentang sistem pemilu legislatif. Mahfud menilai putusan MK yang belum dibacakan masih berstatus sebagai rahasia negara. Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan, tulis Mahfud melalui akunnya Mahfud MD di Twitter, dikutip pada Minggu 28 Mei. Ya, betul juga sih. Ya, betul Pak Mahfud itu betul juga. Info soal putusan MK tentang sistem pileg itu sebelumnya disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham Denny Indrayana melalui media sosial. Info dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1-nya. Info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah, lanjut Mahfud. Mahfud mengatakan dirinya yang pernah menjabat sebagai ketua MK bahkan tidak berani bertanya kepada MK soal putusan yang belum dibacakan. Dia juga mendesak internal MK mencari pihak yang membocorkan informasi tersebut sebab putusan MK itu menjadi
rahasia ketat sebelum dibacakan. Tetapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis sidang resmi dan terbuka. Ya kalau udah diputuskan ya akhirnya kan nggak bisa, orang-orang nggak bisa protes lagi, udah diputusin kan begitu ya. Tapi ya inilah undang-undang kita baca lagi deh ya. Ini terus saya yang mantan ketua MK saja tidak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus lidiki sumber informasinya, tulis Mahfud. Ini Bang Denny Indrayana ini bisa jadi dalam tanda kutip ya, tumbal gini berkat beliau. Akhirnya MK mikir ini memutusin apa, karena udah polemik dulu ini. Kalau diputuskan tertutup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Denny Indrayana, maka wah, ya kan, jadi wah, kalau katanya SBY bisa chaos politik itu. Kita baca dulu lagi dah. Sebelumnya Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Pagi ini saya mendapat informasi penting, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja, kata Denny lewat cuitan di akun Twitternya @DennyIndrayana Minggu. Melalui unggahan itu, Denny juga sempat menyinggung soal sumber informasinya di MK. Dia memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi, bukan hakim. Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Yang pasti bukan hakim konstitusi, ujar Denny. MK telah menerima permohonan uji materi judicial review terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114 garis miring PUU 20 Romawi garis miring 2022 pada 14 November 2022. Keenam orang yang menjadi pemohon ini adalah Demas Brian Wijaksono, pemohon 1, Yuwono Pintadi, pemohon 2, Farul Rozi, pemohon 3, Ibnu Rahman Jaya, pemohon 4, Rianto, pemohon 5, dan Nono Mariono, pemohon 6. 8 dari 9 fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem proporsional tertutup, yakni fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, P3, dan PKS. Iya, fraksi-fraksi ini menolak loh ya proporsional tertutup nih. Dan ini rakyat juga banyak yang menolak nih. Ini kalau nggak diramein sama Bang Denny bisa gimana nih? Wah, hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yaitu PDI Perjuangan. Nah, tuh kan. Jadi ini penting ini. Ini berita penting. Kok bisa ada sistem proporsional tertutup ini yang dikeluarkan oleh MK ya, dan ini jadi bocoran ya, bocoran artinya Bang Denny Indrayana menduga bisa sampai begitu tadi seperti beritanya. Dan ini Pak Mahfud sempat minta polisi selidiki ini, waduh ada apa. Dan gua dapat video Bang Denny Indrayana diwawancarai di Metro, langsung kita simak aja ya, langsung kita simak videonya Bang Denny Indrayana waktu diwawancara Metro menjelaskan tentang hal ini. Ini penting buat rakyat guys. Karena proporsional tertutup atau terbuka itu sangat berpengaruh. Bahkan bisa jadi chaos politik katanya SBY. Ya udah nggak usah lama-lama. Menurut kalian gimana? Langsung kita simak aja ya penjelasan Denny Indrayana bersama Metro TV. Mudah-mudahan gue nggak kena copyright nih. Kena pun tetap gue tampilin kok. Tetap gue tampilin. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami mantan Wamenkumham yang juga merupakan pengamat hukum tata negara Denny Indrayana. Selamat siang Bang Denny. Selamat siang, apa kabar? Baik, kabar yang baik juga ya untuk Bang Denny. Salam sehat Bang Denny. Ada statement terbaru dari MK yang menyatakan heran dengan pernyataan Anda soal MK akan putuskan sistem proporsional tertutup. Jubir MK menyampaikan bagaimana mungkin bocor kalau itu saja belum dibahas. Apa respon Anda Bang Denny? Fokus kepada antisipasi putusannya saja. Jadi bahwasanya putusan MK tentang sistem pemilu ini seperti apa kan sudah banyak dibicarakan. Ada yang mengatakan hibrid, ada yang mengatakan diberlakukan untuk 2029 dan seterusnya. Jadi bahwasanya kemudian ada informasi sebagaimana yang saya sampaikan, mestinya dilihat sebagai bagian dari transparansi untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi. Kita sama-sama paham bahwa MK itu juga perlu pengawasan, perlu kontrol.
langkah yang saya ambil adalah bagian dari advokasi publik, bagian dari upaya untuk mengawal agar putusan MK sesuai dengan fungsinya sebagai the guardian of the Constitution. Faktanya, kalau sistem pemilu ini kemudian diubah menjadi tertutup, maka paling tidak ada dua persoalan sangat mendasar yang akan muncul. Yang pertama adalah sistem pemilihan legislatif, baik proporsional terbuka, tertutup, distrik atau apapun, itu adalah opsi pilihan yang harusnya diberikan kepada pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk masuk ke wilayah yang disebut dengan open legal policy ini. Karena Undang-Undang Dasar kita tidak sama sekali menggariskan sistem pemilihan legislatif apa yang bisa dianggap konstitusional atau tidak. Itu artinya diberikan kewenangan, keleluasaan bagi proses legislasi di parlemen untuk memutuskan. Yang kedua, jika kemudian pemilihan legislatif menggunakan sistem kembali proporsional tertutup yang artinya mengandalkan kepada nomor urut, menghadirkan kader-kader yang mengakar ke atas, tidak mengakar di akar rumput, maka proses yang sekarang sedang berjalan pasti akan terganggu. Saya berkomunikasi dengan beberapa pimpinan parpol. Mereka merasa ini akan menyulitkan partai politik karena di tengah jalan tiba-tiba sistem pemilihnya berubah, dan itu pasti tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan beberapa caleg yang sedang mendaftar di daftar calon sementara mengundurkan diri. Ini kan sama sekali tidak membantu proses pemilihan, persiapan pemilu legislatif kita. Nah, karena itu ini perlu dilakukan langkah-langkah preventif, advokasi publik agar tidak terjadi putusan yang keliru. Kita tahu MK ini memutusnya final and binding. Karena itu kita perlu menyampaikan ini kepada halayak. Sekarang kita tahu di Indonesia, seperti yang dilakukan Pak Menko Polhukam Profesor Muhammad Mahfud MD misalnya, menganggap isu-isu ke publik, isu Sambo, isu 349. Beliau mengangkatnya ke publik agar menjadi diskus, agar menjadi diskusi masyarakat sebagai kontrol pula kepada pengambil kebijakan, kepada negara, ya. Iya, dan ada statement juga dari Mahfud MD terkait dengan pernyataan Anda. Statement dari Ketua MK periode 2008-2013, Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK saja tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. Jadi pertanyaannya, sumber informasi Anda dari mana, Bang Denny? Tapi dijawab usai jeda ya. Pemirsa Metro Siang akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih bergabung bersama kami Denny Indrayana. Bang Denny, jadi dari mana sumber informasi pernyataan Anda? Sumber informasi itu satu hal. Yang pasti sekali lagi saya itu melihat ini perlu dibawa ke ruang publik karena tidak ada rahasia negara yang dibocorkan. Kan belum ada putusannya memang. Saya katakan informasinya yang saya dapat dari sumber yang kredibel itu semacam yang saya tweetkan itu. Tujuannya adalah no viral, no justice. Kalau tidak kemudian dibawa ke ruang terang, maka kegelapan itu akan terus mewarnai keadilan kita. Jadi ini adalah cara-cara yang sebenarnya juga sedikit banyak saya belajar dari caranya Pak Menko, Pak Mahfud, untuk memberikan akses kepada publik sehingga bisa ikut mengontrol. Mahkamah Konstitusi saya pikir sudah mulai harus dilihat sebagai bagian, jika tidak kita kontrol, strategi di Pilpres dan Pileg 2024. Putusan 25 Mei kemarin itu menunjukkan bagaimana ada perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang bermasalah menjadi 5 tahun dengan alasan supaya tidak dipilih 2 kali oleh Jokowi dan DPR. Pada diundur ke 2024 juga itu menyebabkan yang memilih masih Pak Jokowi karena panselnya dibuat bulan Juni. Itu menunjukkan ada yang amis di sana, ada yang perlu kita kritisi di situ. Nah, ini adalah langkah yang lebih antisipatif. Kalau sudah diputus sebagaimana masa jabatan pimpinan KPK, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah final and binding. Sebelum putusannya terlanjur menyebabkan proporsional tertutup dengan 2 masalah yang tadi di awal saya jelaskan, maka saya mengambil langkah preventif, langkah antisipatif, langkah preemptif agar MK tidak lagi-lagi masuk ke isu yang sedikit banyak akan menyebabkan diuntungkannya
partai-partai yang hitung-hitungannya kalau proporsional tertutup akan mendapatkan kursi lebih banyak, kalau proporsional terbuka lebih sedikit. Nah ini yang begini ini harus kita jaga agar MK kembali ke marwahnya sebagai penjaga pengawal konstitusi. Baik, saya ingin tanya statement lain yang Anda sampaikan soal sengketa Demokrat oleh kubu Muldoko secara konstitusi bisa berdampak pada pencalonan Presiden Anies Baswedan yang otomatis akan terjegal. Apa dasar statement Anda ini, Bang Denny? Sekarang kita sudah melihat bahwa sedemikian getolnya Kepala Staf Presiden Muldoko ingin dalam bahasa yang digunakan Romi Harmuzi P3, Romi, mencopet Demokrat. Kita sudah lihat 16-0 sudah ada upaya. Sekarang peninjauan kembali sedang diproses di Mahkamah Agung. Kita khawatir langkah-langkah yang merusak kedaulatan partai semacam ini adalah upaya untuk merebut Demokrat yang pada gilirannya kalau Demokrat diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, maka tentu saja pencalonannya menjadi bergeser dari Anies Baswedan. Langkah semacam ini harus dikritik keras. Saya yakin PDI Perjuangan, Ibu Megawati juga tidak berkenan jika kedaulatan partai diganggu-ganggu. Bagaimana Megawati di era Orde Baru kepengurusannya coba diambil alih, dikuyok-kuyok oleh PDI Suryadi. Walaupun ujungnya menghadirkan PDI Perjuangan. Nah sekarang kita melihat Kepala Staf Presiden, lagi-lagi dengan istilah yang digunakan Romi, dicopet oleh mencopet Partai Demokrat, dan ini sangat mengganggu kedaulatan partai. Pak Jokowi mestinya tidak tinggal diam. Orang di lingkaran istananya, orang istana, kepala staf presidenannya ternyata melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan kedaulatan partai, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu kita harus mengawal juga proses PK di Mahkamah Agung agar tidak terlanjur lagi-lagi merusak keadilan dan demokrasi kepartaian. Kita masih tunggu putusan PK-nya di Mahkamah Agung ya, Bang Denny. Terima kasih Bang Denny Indrayana sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.